Itu adalah surga bagi Anda. Tapi sebaliknya ketika Anda merengek minta cerai tanpa alasan yang jelas adalah jangankan masuk surga. Baunya saja Anda tidak diperkenankan. Diharam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membicarakan seputar masalah nasihat untuk seorang istri dan juga seorang suami tentunya, karena di sini harus seimbang ya. Namun sebelum lanjut ke tema, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis tentunya, agar Anda tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Nah, bicara tentang istri, ini tentunya adalah siapa sih yang tidak mengharapkan memiliki seorang istri yang solehah, istri yang nurut dan taat kepada suami. Ini tentunya adalah harapan semua orang, ya. Tentunya ingin memiliki seorang istri yang memiliki cinta yang tulus kepada suaminya. Begitu pula sang istri tentunya. Nah, namun di sini tentunya banyak hadir ya permasalahan-permasalahan baru yang apabila tidak segera disikapi maka tidak menutup kemungkinan masalah yang tadinya kecil di tengah hidup berumah tangga menjadi makin besar ya, karena tidak adanya diskusi dan komunikasi antara Anda dengan pasangan Anda. Ini sebetulnya banyak masalah di tengah hidup berumah tangga, tapi masalah yang paling berat dihadapi oleh masing-masing pasangan biasanya adalah masalah yang berkaitan dengan soal perselingkuhan. Ini, apakah perselingkuhan ini selalu berakhir dengan perceraian? Belum tentu ya. Tapi banyak juga atau ada juga perceraian yang memang berdampak awal dari sebuah perselingkuhan. Nah, di sini Kang Kumis ingin mengutip dari sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia diharamkan untuk mencium bau surga. Ini adalah hadis riwayat Ahmad. Ya. Tentunya di sini adalah banyak ya. Lalu bagaimana ketika seorang istri diam-diam mencintai pria lain? Nah, ini sebetulnya ini adalah merupakan kita ibarat sudah berdiri di tepi sungai yang ada aliran air yang sangat deras. Nah, artinya sudah mulai bermain-main dengan hal yang sangat membahayakan. Ini. Nah, maka dari itu komunikasi tentunya lagi-lagi harus memang dihidupkan di tengah hidupan rumah tangga kita. Lalu ketika menyikapi hadis di atas, maka apa yang harus dilakukan oleh para suami? Nah, tentunya langkah awal sebagai seorang suami adalah memberikan nasihat ya kepada pasangan kita, kepada istri kita. Karena tentunya di sini kita mengambil kesimpulan dari hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ada beberapa wanita yang memang wajib diceraikan atau boleh dicerai. Tentunya adalah salah satunya ketika wanita tersebut memiliki lisan yang suka digunakan untuk berkata-kata yang menimbulkan rasa sakit pada pasangan. Ini yang pertama. Jadi kesimpulannya, lisan saja kalau itu menyakitkan maka diperbolehkan si suami untuk menceraikan. Lalu apa bedanya dengan perilaku? Ketika perilaku pun, ketika hal tersebut justru menyakitkan pasangan, maka itu diperbolehkan. Ini. Namun tentunya si suami ini sebelumnya sudah memberikan beberapa nasihat. Ya.
Biasanya di sini yang kedua, anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan memutuskan sesuatu karena itu ditakutkan mengganggu psikologi anak. Ya. Itu akan terganggu akibat dari apa yang terjadi antara kedua orang tuanya. Ini. Kemudian yang berikutnya, lalu apa yang harus kita lakukan sebelum kita betul-betul menceraikan pasangan kita? Pisah, ranjang. Ini sebagai langkah awal. Lalu kemudian memang menurut hadis di atas bahwa seorang suami sebetulnya diperbolehkan memukul tanpa mencederai. Artinya di sini memukul bukan untuk menyakiti tapi untuk mengingatkan dengan batasan-batasan yang jangan sampai melukai. Ini. Walaupun itu sebetulnya adalah hal yang memang tidak seharusnya dilakukan. Ini adalah sudah merupakan sebuah peringatan yang keras. Ya. Tapi bukan berarti di sini Anda menafsirkan bahwa si suami bebas main tangan untuk istri atau kepada istri, bukan itu maksud saya. Tapi di sini adalah untuk memperingatkan. Ya, itu adalah merupakan jalan terakhir ketika nasihat udah bisa ranjang, udah lalu kemudian belum nurut juga. Nah, kalau toh akhirnya sudah beberapa langkah kita lakukan, tapi ternyata memang tidak nurut juga, itu terserah Anda ya. Jadi apapun tentunya adalah melalui proses. Kembali lagi, jadi melihat hadis di atas tadi untuk para istri, jangan pernah karena Anda sedang mencintai pria lain, lalu Anda rela mengorbankan diri, merengek-rengek minta cerai kepada suami tanpa alasan yang jelas, itu sebetulnya rugi untuk Anda sendiri ya. Lebih baik Anda belajar taat kepada suami. Karena ketaatan Anda kepada suami tentunya adalah taat yang benar, itu adalah surga bagi Anda. Tapi sebaliknya ketika Anda merengek minta cerai tanpa alasan yang jelas, adalah jangankan masuk surga. Baunya saja Anda tidak diperkenankan, diharamkan. Nah, ini adalah merupakan bukan berarti kita hanya di sini bukan berarti kita hanya menekan pihak si istri saja, tidak ya. Saya sudah berusaha menyampaikan ini dengan seimbang. Artinya hal-hal yang harus dilakukan oleh suami ketika istri melakukan hal-hal yang sudah di luar keinginan atau di luar hal-hal yang bersifat merusak keharmonisan juga sudah ada tatanannya ya. Jadi di sini saya berusaha untuk menyampaikan setiap materi walaupun kesannya berpihak tapi sebetulnya saya berusaha untuk seimbang. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.